Puji Tuhan, silakan duduk Bapak Ibu. Shalom. Apa kabar semuanya? Sehat selalu Bapak Ibu. Puji Tuhan. Pada waktu saya duduk di sana, saya menyiapkan sebuah judul khotbah. Tetapi kemudian saya merasakan kuat bahwa malam ini ada sesuatu yang lain yang Tuhan mau saya bagikan. Saudara bawa Alkitab, kita akan membuka Yosua pasal yang ke-6. Kita akan melihat kitab Yosua pasal yang ke-6. Judulnya Jatuhnya Yeriko. Saya percaya dan saya berdoa ada Yeriko-Yeriko yang malam ini dirobohkan oleh Tuhan. Amin. Satu kali di awal-awal saya pelayanan di Australia, ada satu bapak yang pas lagi duduk di jemaat. Saya tidak kenal dengan orang ini, dan setelah khotbah ada dorongan yang sangat kuat di hati saya untuk datang kepada orang ini dan kemudian tumpang tangan. Dan ketika tumpang tangan, tiba-tiba ada perkataan janji Tuhan yang disampaikan buat beliau. Saya tidak kenal dia, saya juga tidak tahu dia punya masalah apa. Tapi satu yang saya sampaikan begini, tembok Yeriko yang kelihatan mustahil akan dirobohkan. Hanya dengan sentuhan tangan Tuhan, tembok Yeriko yang kau hadapin roboh. Dia pulang, dia tidak ngerti apa arti nubuatan itu. Yang dia tahu, selama sekian tahun dia berdoa dan dia berjuang untuk mendapatkan permanen residen di Australia. Sebegitu lamanya sampai usianya mulai menghampiri border atau perbatasan. Nah, di Australia kalau untuk mengajukan permanen residen, kebanyakan jalur apa saja rata-rata untuk usia maksimal 45 tahun. Dan selama ini dia bukan tidak berjuang, tetapi dia selalu gagal karena gagal di bahasa Inggris. Dan rata-rata untuk mendapatkan permanen residen ada beberapa persyaratan selain usia, yaitu bahasa Inggrisnya minimal 6. Nah, dia tidak berhasil mendapatkan itu. Berpuluh-puluh kali dia dia bikin latihan, dia maju ujian berpuluh-puluh kali, sekitar 20 kali dia sudah mengajukan ujian IELTS tapi gagal. Belakangan saya ketemu orang yang lebih banyak rekornya, yaitu 37 kali. Sekali ujian IELTS membayarnya sekitar 3 jutaan. Anda kalikan saja kalau orang harus ujian 37 kali, itu dari optimis sampai pesimis. Dan sampai akhirnya surrender, berpasrah. Wes lulus, tidak lulus terserah. Nah, bapak ini gagal terus di bahasa Inggris sampai akhirnya usianya sedikit waktu lagi sudah memasuki 46 tahun. Jadi kalau sudah 46 tidak bisa Bapak Ibu. Kemudian yang terjadi adalah hari itu saya menyampaikan nubuatan dan saya tidak tahu apa yang dialami. Dia baru cerita kepada saya kira-kira 1 tahun kemudian ketika saya kembali lagi ke Perth dan kemudian dia menemuin saya. Dan dia cerita berkali-kali dia gagal di ujian Inggris dan hari itu dia sudah mengajukan permanen residen terpaksa walaupun bahasa Inggrisnya masih juga 5, syaratnya 6. Tapi karena dia sudah kepepet, umurnya sudah kurang 1 bulan lagi, 46 tahun, jadi dia tetap nekat dimajukan. Karena dia pikir begini, kalau enggak maju, ya pasti berarti enggak dapat PR. Kalau maju, mungkin ditolak. Tapi mungkin juga, siapa tahu, masih ada harapan. Barangkali petugasnya kasihan. Ini orang kok bolak-balik sakno wis tak kasih aja, mungkin. Pemikirannya dia kalau tidak maju sama sekali, malah tidak ada kesempatan sama sekali. Lumayan maju walaupun pesimis, tapi masih ada kesempatan dan peluang. Dia maju dan pada saat dia setelah mengajukan, hari Minggunya dia datang di ibadah dan saya menyampaikan suara Tuhan.
Luar biasanya, itu sekitar bulan September, luar biasanya pengumuman diberikan pada waktu sekitar bulan November. Dia mendapatkan hasil pemberitahuan dari pemerintah bahwa permanen residennya di-granted. Dia dapat permanen residen. Dari situ dia semakin ngerti bahwa ternyata tembok Yeriko yang Tuhan katakan adalah berbicara tentang pergumulannya dia soal permanen residensi. Saudara, saya tidak tahu tembok Yeriko Bapak Ibu apa, tapi saya mau taat dengan apa yang Tuhan taruh di hati saya malam ini, karena saya percaya kalau Tuhan bicara tentang tembok Yeriko, berarti akan ada tembok-tembok Yeriko yang dirobohkan malam hari ini. Amin. Jangan bilang tidak mungkin loh Bapak Ibu, jangan bilang tidak mungkin. Di Australia rata-rata syarat untuk permanen residen usianya 45 tahun maksimal. Saya mendapatkan permanen residen saya di usia 49 tahun. Masih memenuhi persyaratan kan di dalam Tuhan. Amin. Kalau Tuhan yang beracara buka pintu, tidak ada yang bisa tutup. Amin saudara, tidak ada yang bisa tutup. Sejak saya menyaksikan tentang permanen residen, saya mendapatkan banyak sekali DM dan WhatsApp. Bu, suami saya kepengen ke Australia, enaknya pakai visa apa? Bu, anak saya mau sekolah, bagaimana ngurus visa? Saya jadi berpikir, apakah Tuhan memanggil saya menjadi agen imigrasi sekarang? Sebab begitu banyak orang bertanya karena mereka pikir kalau tanya sama Bu Ruth jalur visa maka top chair. Padahal saya mau katakan semua cuman karena Tuhan. Semua cuman karena Tuhan. Dan saya mau ajak Bapak Ibu melihat Yosua pasal yang ke-6. Yuk kita lihat sama-sama. Saya berharap ini Anda praktekkan. Seorang wanita ketemu saya seminggu lalu. Dia cerita pada waktu itu dia down banget karena selain kondisi ekonomi yang hancur di tengah-tengah COVID, dia juga mengalami suaminya meninggal karena COVID. Disitulah tidak sengaja dia ketemu dengan YouTube di mana saya khotbah. Jadi saya ketemu dengan banyak orang-orang dan teman-teman baru gara-gara YouTube Bapak Ibu. Dan dia ngomong, pada waktu saya mendengar khotbah Ibu, saya mempraktekkan apa yang Ibu ajarkan. Salah satunya, saya mempraktekkan pengajaran Ibu soal favor, soal kasih karunia, soal kemurahan Tuhan. Saya praktekkan. Dan dia cerita, sebuah keajaiban Tuhan lakukan. Tuhan bukan hanya memulihkan keuangan saya, Tuhan menghiburkan hati saya sehingga saya kuat. Tapi saya mau kesaksian sama Ibu kejadian-kejadian favor yang terjadi. Salah satunya begini, saya ini tidak punya uang Bu, tapi saya ini punya usaha toko. Saya tidak ngerti gimana ya Bapak Ibu. Pokoknya katanya kalau toko itu kayak ada apa ya, kulak barang gitu, terus dapat kupon gitu loh. Dapat kupon undian dan dia itu punya 7 kupon. Dia cerita dia punya 7 kupon. Nah pada waktu 7 kupon ini dia dapatkan, terus kemudian ketika tiba hari pengundian, waktu diumumkan tentang hadiah hiburan senilai 5 juta, salah satu nomornya keluar. Jadi dia dapat 5 juta. Kemudian menginjak ke hadiah berikutnya 10 juta. Waktu pengumuman hadiah 10 juta, salah satu nomornya keluar lagi. Kemudian masih ada hadiah 10 juta, salah satu nomornya lagi yang lain keluar. Lalu hadiah masih ada 10 juta, nomornya yang lain lagi keluar. Lalu kemudian pengundian motor Blitz, nomornya lagi keluar. Dan akhirnya hadiah Grand Prize, sebuah mobil, nomornya keluar. Dari 7 kupon, 6 yang keluar. Dia bilang, wow, saya pernah punya kupon, tidak ada yang keluar. Jadi saya melihat begini ya, kenapa jemaat yang mendengarkan khotbah saya dan mempraktekkan kok lebih manjur daripada pengkhotbahnya. Saya bingung di situ Bapak Ibu. Mungkin penyebabnya gini, karena pendetanya sibuk khotbah dan jemaat mendengarkan langsung latihan. Saya khotbah, belum sempat latihan, khotbah lagi. Belum sempat latihan lagi, khotbah lagi. Jadi jemaat lebih cepat dari saya. Itu yang bikin saya marah, gitu kan? Karena saya 1 kupon undian dapat magic jar aja enggak pernah. Dia kok enak sekali dari 7 nomor 6 yang keluar semua. Saya bilang, Cik beneran kah itu? Iya Bu, dari 7 kupon itu mobilnya Bu. Wah. Dia cerita, saya praktek. Saya berharap Bapak Ibu praktek. Janji? Saya percaya kalau jemaat GSJS TP praktek.
Ngeri. Ngeri enak maksud saya, ngeri. Ngerinya itu dalam arti positif. Yuk kita lihat ya, Yosua pasal yang ke-6. Kita lihat mulai dari ayat yang pertama. Pada waktu itu Yeriko telah menutup pintu gerbangnya. Telah tertutup kota itu karena orang Israel, tidak ada orang keluar dan masuk. Ayat 2, perhatikan ini Bapak Ibu. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua, ketahuilah aku serahkan ke tanganmu Yeriko ini beserta rajanya dan pahlawan-pahlawannya yang gagah perkasa. Tuhan ngomong dulu sama Yosua, sebuah janji bahwa Yeriko akan diserahkan pada Yosua. Betul Bapak Ibu? Tuhan ngomong dulu. Nah Bapak Ibu harus mengerti tentang proses nubuatan. Tuhan ngomong dulu. Harus Tuhan ngomong dulu. Nggak bisa main klaim. Ada banyak dari kita datang ke mobilnya orang, bagus, lalu tumpang tangan. Dan kita katakan di dalam nama Yesus, mobil ini jadi milikku. Itu jahat. Karena engkau mengingini milik orang lain. Nggak boleh, nggak boleh. Saudara harus dapat Tuhan berbicara lebih dahulu. Mungkin ada hamba Tuhan bernubuat buat saudara. Mungkin Anda dapatkan rema waktu membaca Alkitab. Ayat itu muncul dan begitu hidup. Itulah janji Tuhan. Anda sudah dapat, maka Anda menghadapi ayat 2. Jadi Tuhan bicara sama Yosua, aku memberikan Yeriko kepadamu. Akhir tahun 2021 Tuhan bicara bulan September. Anakku, tahun depan kamu akan menduduki negeri ini. Akhir tahun 2021 Tuhan bicara. Jadi saya nggak asal klaim, Tuhan bicara. Tahun 2022 tahun depan kamu akan menduduki negeri ini. Saya lagi berdoa, Tuhan bicara. Gimana Bu Ruth Tuhan bicara? Bukan dengar audible, enggak. Seumur hidup saya dengar Tuhan audible sekali. Satu kali aja. Waktu saya mau bunuh diri, itu tok. Masa harus mau bunuh diri baru dengar suara Tuhan audible? Saya tidak pernah dengar lagi audible, sekali itu aja. Yang lain bagaimana? Melalui banyak cara. Pada waktu saya mendengar suara Tuhan yang soal tahun depan aku akan membuat kamu menduduki negeri ini, buruk dapatnya dari mana? Boleh jujur ya? Jangan kaget. Jangan mengurangi rasa hormat saudara tentang saya rohani atau rohana. Saya dapat dari IG. IG gimana? Gini. Buka IG toh. Siapa yang senang buka IG ngaku? Terima kasih yang jujur. Yang jujur enggak banyak padahal kuabel loh IG-an. Ya tahulah. Mau saya juga buka IG. Tapi ada yang aneh. Saya ini kan jarang follow orang. Kan gitu toh. IG yang saya follow kan teman-teman. Kan gitu. Tiba-tiba kan kadang ada IG sponsor ya. Betul ya, betul ya. Ada sponsor. Biasanya sponsornya apa? Tergantung saudara pernah browsing apa. Kalau saudara browsing rumah aneh, bisa keluar sponsor rumah. Seakan-akan internet itu tahu loh apa yang kita pikirkan. Saya mungkin browsing apa keluar gitu toh. Aneh. Tiba-tiba keluar IG pendeta bule cewek. Tulisannya gini, a word of God for you. Wah, kata-katanya firman Tuhan untuk kamu. This time next year, dia bilang tahun depan engkau akan menduduki negeri di mana engkau aku kirim. Bunyinya gitu. Saya langsung baca itu maktek. Loh Tuhan, PR dong. Itu sekitar bulan September. PR dong, saya dapat janji Tuhan. Bisa nangkep Bapak Ibu? Seperti Yosua dapat tentang Yeriko. Ada yang pernah dapat kayak gitu? Tolong angkat tangan. Loh cuma satu. Bukan, maksud saya bukan Yeriko. Maksudnya iya tuh Bapak Ibu sudah makan belum? Saya serius nih, kok enggak dijawab. Ada yang pernah dapat janji Tuhan seperti itu? Maksudnya caranya mungkin macam-macam, tentang janji jodoh, janji anak. Ada enggak?
Janji rumah baru, bukan istri baru, rumah baru. Angkat tangan. Banyak. Ada yang pernah dapat nubuatan? Angkat tangan. Ada. Sudah dicatat? Belum. Masih ingat? Komplit? Nggak percaya saya. Lah ingat komplit nggak mungkin. Karena telinga kita itu selective hearing. Anda tahu selective hearing? Kita punya kecenderungan telinga kita hanya mengingat yang kita mau. Jadi ketika ada hamba Tuhan bernubuat, Tuhan akan memberkati engkau dengan sebuah rumah. Yang diingat itu tok. Berikutnya lali. Pasti selective hearing. Makanya saya tidak melarang kalau ada orang ketika saya berdoa buat dia mau rekam. Karena telinga kita ini berbahaya, milih yang kita mau toh. Nah, dapat ayat itu, peneguhan. Kalau Anda dapat, dengar, janji Tuhan, ya dan amin. Kalau Tuhan bilang, tahun depan kamu akan menduduki negeri, ya dan amin. Kalau Tuhan bilang, kamu akan mendapatkan kesempatan sekolah ke luar negeri, ya dan amin. Kalau Tuhan sudah bilang kamu kawin, pasti kawin. Piye bu, gak ono yang naksir. Pasti ada satu yang dibikin Tuhan termehek-mehek. Pasti. Karena janji Tuhan ya dan amin. Yang masih jomblo katakan amin. Saya berdoa tahun ini yang jomblo-jomblo nggak jomblo lagi. Amin. Banyak yang jomblo? Banyak. Si ngomong kok bapak-bapak gini. Tadi ada ibu-ibu sing nyenggol anake. Yang jomblo tahun ini merit, laku, anaknya didemek. Nah tak lihat anaknya kok kayak SD gitu ya. Waduh gak apa-apa taiki. Bapak ibu jangan asal klaim ya. Anda dapat suara Tuhan, pasti ya dan amin. Ini yang saya mau ajarkan. Yuk kita lihat berikutnya. Di ayat yang ketiga, haruslah kamu mengelilingi kota itu, yakni semua prajurit harus mengedari kota itu sekali saja. Demikian harus kau perbuat 6 hari lamanya. 7 orang imam harus membawa 7 sangkakala tanduk domba di depan tabut. Tetapi pada hari yang ke-7, 7 kali kamu harus mengelilingi kota itu sedang para imam meniup sangkakala. Saya mau ajak lompat di ayat 9. Dan orang-orang bersenjata berjalan di depan para imam yang meniup sangkakala, dan barisan penutup mengikuti tabut itu sedang sangkakala terus menerus ditiup. Saudara kalau membaca kisah robohnya tembok Yeriko, ada satu tindakan iman yang dilakukan oleh mereka yang tidak boleh berhenti dari awal sampai akhir. Bahkan sebelum tembok Yeriko roboh, tindakan iman inilah yang menjadi tindakan pamungkas. Dan saya berharap ini yang akan kita copy paste. Jadi ada sebuah tindakan yang mereka lakukan yang tidak pernah berhenti dilakukan terus sampai akhir. Dan bahkan sebelum tembok Yeriko roboh, ini merupakan tindakan pamungkas, yaitu yang namanya meniup sangkakala. Dan malam ini saudara yang sudah angkat tangan berkata pernah terima janji Tuhan, ada tindakan iman yang harus kita lakukan, yaitu meniup sangkakala. Dan meniup sangkakala tidak boleh berhenti, harus terus menerus. Bahkan sebelum tembok Yeriko roboh, peniupan sangkakala inilah yang akan akhirnya menjadi pamungkas, membawa kemenangan telak terjadi. Amin. Malam ini kita sepakat sama-sama, kita akan meniup sangkakala. Apa maksudnya meniup sangkakala? Di dalam terjemahan lama, bahasa Indonesia memakai kata sangkakala. Di dalam terjemahan lama memakai istilah tanduk domba. Tanduk domba. Meniup tanduk domba. Apa artinya? Tanduk domba tidak mungkin akan bisa dipakai sebagai alat untuk meniup kalau domba itu dalam kondisi hidup. Setuju? Tanduk domba berarti baru bisa difungsikan setelah dombanya disembelih. Dan saudara, pada zaman Yosua,
tanduk domba saja begitu sakti. Berarti ada barang sakti yang harus kita lakukan, yaitu meniup tanduk domba. Sakti banget. Dan tanduk domba ini bicara tentang apa? Kalau tanduk domba biasa aja bisa begitu sakti, apalagi tanduk anak domba Allah. Artinya apa? Meniup tanduk domba punya pengertian. Meniup pakai mulut, setuju ya? Meniup pakai mulut. Peniupan trompet itu bicara tentang seperti pengumuman. Ada beberapa bunyi trompet yang fungsinya macam-macam. Ada trompet yang dibunyikan untuk manggil serdadu tentara kumpul. Ada trompet yang dibunyikan sebagai tanda akan terjadi peperangan. Ada trompet yang bunyinya sebagai tanda terjadi kemenangan. Dengan kata lain, pembunyian trompet atau sangkakala itu berbicara tentang mendeklarasikan. Mendeklarasikan. Apa yang kita deklarasikan? Yang kita deklarasikan adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan anak domba Allah, segala sesuatu yang berhubungan dengan Tuhan. Yang kita deklarasikan adalah karya salib Yesus. Yang kita deklarasikan adalah kasih Yesus. Yang kita deklarasikan adalah setiap janji Tuhan. Itu harus kita deklarasikan. Amin saudara. Pada waktu kita deklarasikan, tidak pernah boleh berhenti. Sampai kapan? Sampai tembok roboh. Artinya ketika kita mendeklarasikan setiap janji Tuhan, kita tidak pernah boleh berhenti sampai janji Tuhan digenapi. Sejak saya menerima janji Tuhan melalui Instagram, bulan September tahun 2021, engkau akan menduduki negeri ini. Setiap hari, tidak pernah lewat, saya selalu mendeklarasikan, aku akan menduduki negeri ini. Tuhan, aku akan menduduki negeri ini. Pada waktu itu tidak ada jalan sama sekali. Tuhan, aku akan menduduki negeri ini. Saya terus menerus perkatakan itu setiap hari, dalam setiap doa, di jalan, dalam waktu, di mobil. Saya mendeklarasikan, bukan asal klaim mobilnya orang, tapi saya bilang, aku akan menduduki negeri ini. Berjalan 2 minggu sejak saya deklarasi, tiba-tiba muncul pengumuman ada sebuah jalur permanen residen yang baru, yang luar biasa. Jalur ini langsung ke permanen residen, bukan yang contemporary, yang sementara, tapi langsung ke permanen. Dan luar biasanya jalur ini hanya untuk pendeta. Dan luar biasanya jalur ini bisa sampai umur 60 tahun. Lah memenuhi syarat semua kan? Pendeta sampai umur 60 tahun. 2 minggu setelah saya deklarasikan, berjalan dengan proses mempersiapkan dokumen, mendaftar semuanya, total sekitar 3 bulan. Tiap hari saya tidak pernah berhenti mendeklarasikan janji Tuhan, sampai akhirnya kemenangan terjadi. Yang saya deklarasikan bukan cuman kata-kata aku akan membuat kamu menduduki negeri ini. Ada satu ayat lagi yang Tuhan kasih pada saya bulan September, Yesaya 22 ayat 22, yaitu jika aku membuka pintu, tidak ada yang bisa menutup. Jadi saya deklarasikan 2 ayat itu. Tiap hari punya PR, deklarasi 2 ayat itu. Simple Bapak Ibu, sederhana sekali. Ini bukan praktek New Age. Bedanya dengan praktek New Age, kalau orang New Age mereka nggak punya dasar firman dan janji Tuhan. Mereka asal klaim, aku pasti bisa, aku kaya, aku bisa, aku hebat. Itu mereka orang New Age seperti itu. Tetapi kalau kita punya firman, kita pakai firman, lalu kita deklarasikan firman. Ini sangat alkitabiah, karena Tuhan bilang begini, segala sesuatu dalam Yohanes pasal 1 dijadikan oleh kata-kata, dan tanpa kata-kata tidak ada yang jadi. Berarti kalau saudara mau melihat tembok Yeriko roboh, saudara harus meniup sangkakala terus menerus, tidak boleh berhenti. Amin. Kalau tanduk domba biasa begitu sakti, apalagi tanduk anak domba Allah. Saudara tahu cara menyembelih domba di Israel? Kita tahu bahwa domba besok, hari ini sudah ada penyembelian. Besok ada, hari ini sudah ada. Tadi pagi. Anda sudah makan sate kambing? Beberapa hari yang lalu ada orang kirim, saya dikasih lihat Instagram, kecelakaan terjadi pada truk yang memuat 50 ekor kambing ya. Terus ada beberapa ekor kambing mati, ada yang hidup. Saya tuh ngobrol sama suami saya, ini yang hidup ini kasihan kalau akhirnya disembelih juga pada waktu Idul Adha.
Kok cek sorone nasibe yo. Ini koyok ceritane film Final Destination. Selamat dari kecelakaan truk, tidak selamat dari pisau sembelih. Aku tidak tahu apakah kambing-kambing yang disembelih hari ini dan besok ada di antaranya korban kecelakaan pada hari itu. Saya tidak tahu, Pak. Saudara, domba, kalau orang Israel kan biasanya kalau menyembelih domba bukan buat jualan sate kambing. Tapi mereka sama seperti yang diperingati Idul Adha ya. Mereka menyembelih domba untuk menebus dosanya manusia. Nah, pada waktu imam menyembelih domba, nah ini Anda harus tahu, saya tidak tahu bagaimana cara saudara-saudara sepupu kita menyembelih domba dan saya tidak mau lihat. Karena saya gak tega, saudara ya. Walaupun suka kambing tetap gak tega lihat nyembelihnya. Nah, itu domba itu akan ditumpangi tangan sama imam. Ditumpangi tangan karena imam dianggap perantara manusia dengan Tuhan. Jadi, di sini manusianya jemaat, domba di depan, tangan imam ditumpangkan. Lalu tangan imam yang satunya mengarah ke jemaat. Seakan-akan dosanya disedot masuk ke imam. Imam nyalurkan ke domba. Dan ketika domba disembelih, itu harus disembelih dengan cepat. Tidak boleh diginiin. Krek 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 krek. Iku nyiksa. Kenapa? Loh, itu ada maksudnya. Karena kalau domba dia krek 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 krek, apa meneng pisone gak landep. Itu domba stres. Bapak Ibu percaya domba bisa stres? Yakin? Imam itu tidak boleh menyembelih domba pelan-pelan, harus sekali tebas. Selesai. Kenapa? Karena kalau dia stres, itu akan keluar enzim-enzim yang meracuni badannya orang. Karena domba itu nanti kan juga dimakan sama imam. Jadi itu untuk memastikan dombanya sehat, itu ndak ada dia krek-krek gitu. Kata orang pada waktu saya ikut tur ke Israel, katanya saya ndak tahu ya, dibujuki aku ya ndak tahu, karena saya belum pernah survei. Katanya orang Israel itu ndak ada yang kena kolesterol. Iya, mungkin karena cara nyembelih dombanya set gitu kali ya. Set itu ndak tahu setajam apa, set mate. Lalek kita kan ndak. Kolesterol toh Pak, makan kolesterol naik. Saya tidak pernah lihat, tapi saya pernah baca masuk berita di koran. Domba itu besok lek disembelih di antri loh, di baris no. Jadi bukan cuma GSJS tok sing baris njaluk doa. Domba yo baris. Jadi Anda koyok domba yo. Domba. Nah, waktu domba itu sing buri ngelihat koncone dibeleh, sing buri so terkencing-kencing loh, sungguhan. Ini masuk koran, yang belakangnya tuh bisa ngoyo loh, terkencing-kencing terus sampai kewedian semaput. Jadi dombanya semaput. Terus saya tuh penasaran, kepengen tahu, barangkali kalau semaput kasihan kan, nggak jadi disembelih. Ternyata tetap dibeleh. Aduh sakno kon, ya ampun. Ini domba yang sampai pingsan, sampai terkencing-kencing, terus disembelih kan. Terus jadi no sate kambing, ya iki sing kolesterol wake. Sutres Pak, sutres sungguhan. Nah orang Israel tidak boleh, imam tidak boleh membunuh domba kayak gitu, harus set, iya kan, selesai. Tapi Anda lihat cara bunuh Yesus, cara bunuh Yesus pelan-pelan, betul? Salib. Penyalipan adalah cara membunuh pelan-pelan. Mending langsung mati. Yesus ora. Pelan-pelan. Digantung. Itu badan harus nahan semua beban. Oksigen pelan-pelan berkurang. Yesus mengalami penderitaan yang tuntas. Saya pernah membaca cerita penyalipan Yesus. Mungkin next time kalau waktu Paskah saya bagiin. Dari rambut sampai ke kaki, serem Pak. Semua disiksa. Bapak Ibu, kenapa? Pelan-pelan dan semua penyiksaan dia ambil. Karena semua dosa Yesus pastikan dia ambil lunas semuanya. Amin. Penyakit, kelemahan, kutuk, kemiskinan, semua dia ambil. Kalau domba biasa sakti, betapa hebatnya
saat saudara dan saya mendeklarasikan kuasa kehebatan Tuhan kita jauh lebih sakti. Amin. Terbaru yang saya baru beberapa bulan yang lalu saya dengar tentang penyiksaan Yesus adalah mulut. Anda lihat, mulut. Iblis itu serang mulut Yesus. Kenapa? Karena mulut Yesus berkuasa. Pernah mikir enggak? Kenapa iblis serang mulut? Karena Yesus sekali ngomong bahaya. Betul? Ketemu pohon ara, kalau tidak berbuah selama-lamanya, habis Pak. Betul? Ketika Tuhan bicara jadilah terang-terang terjadi. Iblis takut. Yesus bikin kata-kata. Karena iblis salah rencana. Dia pikir dengan membunuh Yesus dia menang. Dan iblis takut mulut Yesus mengucapkan sesuatu. Misalnya Yesus mulutnya ngomong gini, iblis mate wis langsung. Dia takut Yesus diserang mulutnya. Anda tahu cara menyerang mulut Yesus? Bapak Ibu pernah ingat cerita penyaliban waktu Yesus berseru dia kehausan? Siapa yang ingat Yesus dikasih minum apa? Anggur asam. Ada yang menerjemahkan cuka. Dan Anda ingat nggak cara mereka menyuapi Yesus? Pakai bunga karang, betul ya? Pakai tongkat bunga karang. Anda tahu tongkat bunga karang ada yang nulis sponge. Anda tahu alatnya? Gabungan alat bunga karang dengan anggur asam, itulah alat yang dipakai oleh orang Israel untuk membersihkan WC. Ketika Yesus haus, orang Israel serdadu-serdadu menyodorkan kepada Yesus anggur asam dan bunga karang yang dipakai untuk ngosek WC. Mulut Tuhan Yesus yang kita cintai, mulut penebus kita, mulut Tuhan di atas segala Tuhan, disodok pakai alat cuci toilet. Saudara tahu apa artinya? Iblis menghina, iblis membungkam, iblis berusaha juga menyiksa mulut Tuhan. Kalau Tuhan berkata, segala sesuatu dijadikan oleh kata-kata, dan saudara dan saya diciptakan segambar dengan Dia, iblis akan terus berusaha menghentikan mulut Anda untuk deklarasi kehebatan Tuhan. Malam ini saya ingatkan, engkau terima janji, deklarasikan. Jangan biarkan iblis menutup mulut kita sampai kita melihat mujizat itu terjadi. Amin. Pasti terjadi. Ada orang bilang saya tidak percaya tentang khotbah deklarasi, karena saya deklarasi tapi tidak terjadi. Saudara harus tahu, deklarasi itu butuh waktu. Janji Tuhan ya dan amin, seperti hujan yang turun dari langit lalu ke tanah, mengalir, lalu mengairi tanaman, lalu tanaman tumbuh tunas, tunas menjadi bunga, bunga lalu menjadi buah. Pak, itu berapa lama? Dari air hujan turun ke tanah sampai tanamannya keluar buahnya tergantung pada pohonnya, betul nggak? Berapa lama? Benar nggak? Kecambah cepat, Lombok cepat, kurma lama. Percayalah, makin besar blessing yang Tuhan siapkan, makin Anda butuh waktu. Tetapi janji Tuhan ya dan amin. Amin. Malam ini kita akan mulai praktek deklarasikan apa yang Tuhan janjikan. Siapa yang sudah dapat janji Tuhan, deklarasikan. Sepanjang saya menunggu sampai mendapatkan permanen residen, ketika saya sudah mengirimkan surat lamaran untuk pengajuan permanen residen, saya mendeklarasikan, Tuhan, jika Engkau yang membuka pintu, tidak ada yang menutup. Yesaya 22 ayat 22. Tuhan, Engkau sendiri yang berkata bahwa aku akan menduduki negeri ini. Tuhan, aku adalah anakmu, dan aku percaya anakmu tidak akan pernah dipermalukan. Amin, saudara. Ingat kuasanya, ingat kasihnya, ingat karyanya, maka saudara akan menerima kemenangan. Saya tidak tahu kenapa malam ini Tuhan bicara tentang tembok Yeriko. Karena itu saya percaya ada tembok Yeriko yang akan segera dirobohkan. Mungkin ada yang 2 minggu sudah roboh, mungkin ada yang 2 hari roboh, mungkin ada yang 2 bulan. Tapi semakin kita percaya kuasa tanduk anak domba Allah sangat dahsyat,
Deklarasikan, tiuplah, dan terima mujizat Tuhan. Amin. Yang belum dapat jodoh, kalau Tuhan sudah bicara, kamu akan menikah, mulai deklarasikan. Anda boleh praktek kayak Nabi Nuh, katakan, datanglah dari segala penjuru, utara, selatan, timur, dan barat. Udah apa? Tuhan melihat iman, kok ketawa ke TV? Gini loh, sama-sama deklarasi, jangan tanggung-tanggung. Gitu loh. Jangan tanggung-tanggung. Saya paling takut kalau doa gini ya. Tuhan, yang mana jodohku? Tuhan tolong. Yang bukan jodohku tutup semua pintu. Kalau bukan jodohku tutup pintu, tutup kabeh. Serem loh, Bapak. Ditutup pintu loh. Lebih baik gini loh, lebih baik bingung karena banyak pintu daripada bingung gak ono pintu belas. Jadi aku nggak mau mengambil risiko terlalu banyak. Jadi lebih baik kita tuh bingung karena banyak pilihan daripada bingung karena ndak ada sing dipilih. Setuju anak muda? Sing banter ini, sing bener-bener kepepet ini ya. Mulai deklarasikan, kalau Tuhan sudah bicara, aku akan memberkati pekerjaanmu. Perkatakan. Bapak Ibu ndak tahu, saya di Australia 2 tahun ndak kerja ya. Kerjaan saya deklarasi. Kenapa? Soalnya ndredeg. Ndak punya duit, ndak bawa ATM, ndak ada akses ngambil rekening, ndak bisa kerja, terkunci, tidak bisa keluar. Saya sembahyang nangis. Tuhan bicara. Bukankah aku sudah berbicara tentang Elia di tepi sungai Kerit? Sama seperti Elia, aku mengirimkan penyediaan buat engkau. Tiap hari saya deklarasi, Tuhan, aku juga anakmu kayak Elia. Engkau akan memberikan penyediaan, aku tidak akan minta-minta, aku tidak akan pengumuman, aku tidak akan mempermalukan namamu Tuhan. Dan aku percaya engkau tidak akan membiarkan aku kelaparan. Firman-Mu bilang, aku bukan malas kerja loh Tuhan, aku mau kerja, tapi kan tidak boleh kerja, soalnya tidak ada visa. Setelah ada visa, ngelamar kerja. Setelah boleh kerja, ngelamar kerja Pak. Ternyata ngelamar kerja tidak diterima kabeh. Lo ya apa? Salahnya siapa? Aku wis berusaha. Lah ngelamar kerja gak payu. Katanya temenku anaknya kerja di McDonald, gajinya ciami. Tak hitung, wih gede kon kerja di McDonald. Aku ngelamar di McDonald tidak diterima karena ketuaan. Soalnya mereka cari yang seliuk seci. Aku sesek yo. Terus tahu Bapak Ibu, satu-satunya pekerjaan yang saya diterima, serius, wedi toh, Tuhannya apa iki, aku gak kerja, bendino harus makan. Kata ayat Alkitab, kalau ndak kerja jangan makan. Kan takut aku ya toh. Ya Tuhan, aku ndak males kok, aku mau kerja. Tapi sudah aku buktikan, aku ngelamar gak diterima, kan duduk salahku. Terus kemudian satu-satunya yang kerjaan yang diterima, saya dan suami ngelamar kerja ndak diterima KB, kami berdua. Akhirnya Anda tahu, saya ini lulusan sastra Inggris loh, S1, S2 nya teologi. Pekerjaan saya yang diterima di Australia, namanya keren, mungkin ada yang ngerti, ada yang enggak. Namanya posisinya domestic assistant. Bu Gembala ketawa berarti ngerti, si nggak ketawa berarti orang ngerti Bu. Anda tahu itu satu-satunya pekerjaan aku nggak pakai di interview, saya langsung ditelepon dan dibilang gini, oke, when you start. Anda tahu domestic assistant itu kalau bahasa Indonesianya PRT Pak, pembantu rumah tangga. Saya sudah nekat, saya bukan orang malas Pak, kerja apa aja aku nggak milih-milih daripada kamangan. Saya mau telepon balik, saya bilang gini, kasih saya waktu untuk saya berunding soal waktunya. Waktu berunding, sembahyang aku, Tuhan, nggak apa-apa ta, ini pekerjaan satu-satunya, apa mungkin memang nasibku kayak Yusuf. Aku coba berpikir positif Bapak Ibu, siapa tahu aku ini kerja jadi pembantu rumah tangga di sebuah rumah, ternyata rumah itu cuman emak engkong sing wis tuwek tan suwo gene minta ampun, terus ternyata aku jadi domestic assistant di situ, aku tuh baik diurapi Tuhan, terus emak engkongnya gini, aduh ndak ada orang sebaik kamu, wis warisanku tak kekno kamu. Loh aku mikir kayak gitu. Burut kok mikir kayak gitu, stres Pak. Iki uang kepinginnya untuk duit Pak. Jadi saya mau ngelamar, udah diterima mek domestic assistant. Terus saya tanya, sebelum saya bilang kasih saya waktu, saya tuh tanya, saya bilang setiap orang kan punya cara cleaning berbeda-beda. Do you give training? Dia bilang, oh ya sure.
Just 1 hour training and we will give you every chemical that you need. Setiap perlengkapan kimia yang diperlukan kita akan kasih. Udah, aku sudah siap-siap nih. Kok kamu mbak aku diterima kok, langsung orang 2 diterima. Hebat kok, kita dapat kerjaan. Apa non? Buren kok. Buren ambek kongren. Suamiku langsung kedap-kedip. Terus suamiku tuh ngomong gini, sepele sih sebetulnya. Non, kamu sarjana sastra, aku sarjana teknik sipil. Kok nasibnya jadi buren ya non? Terus saya ngomong gini, gak apa-apa kok, Yusuf aja ya dadi buren sih kok. Soporo ketemu Firaun kok. Terus oke, mendadak. Pulang-pulang dari Australia, buru ternyata jadi konglomerat. Bagaimana ceritanya Bu Buren? Aku tuh menghibur suamiku, cerita kayak ngono. Suamiku guyu, aslinya ngenes. Terus habis itu dia bilang gini, non, kita ini kan kenal Tuhan kita tuh kayak apa. Mosok sih non, papa itu bawa kita ke Perth, itu kan bukan maunya kita toh, Tuhan yang nyuruh kamu pergi ke Perth, aku yang pelihara. Mosok bentuk pemeliharaannya dari Bu Rentan non. Coba kamu tanya Tuhan lagi. Suami saya tuh paling enak gitu Pak, tinggal doa. Ngono Pak, gitu. Jadi enak, jadi suami saya tuh enak Pak Bu. Jadi kalau misalnya, kok kita harus ngambil keputusan ini ya apa kok? Kamu tanya Tuhan, sing mana? Oh, enak deh, karinya penugasan Bu. Sing sembayang aku boleh salah ya aku sing kena. Enak memangnya. Jadi dia bilang, tanya Tuhan non, bener tak kita jadi Bu Ren? Ya aku beneran tanya, nyembah Pak, mari nyembah, sungguhan tak, buren tak Pak, ngomong sekali lagi, kok aku gak mentolo ya Pak yo, terus temenku menakut-nakuti, mbok pikir jadi buren tuh gampang tak? Oh ya, kok bisa? Dek sini tuh lek kamu sampai pakai chemical salah, terus bau atau apa, itu ownernya bisa nuntut kamu loh. Ya ampun rek, dadi buren dituntut. Ya Tuhan kok cek susah mondolek duit rezeki pakai tuntut-tuntutan. Aku bilang cik beneran tak bisa tuntut. Iya ada kasus dituntut Bu Ruth. Waduh. Nah ya pasti Bu, ya pasti bodoh toh yo. Wong pertama kali ya toh. Lah kita bersihin rumah kan ya menurut aliran hati kan. Betul dak? Cairan pembersihnya bapak sama ibu kan ambek aku beda pasti. Kita gak ono cairan pembersih, sabun cuci piring pun dipakai ya toh. Heeh, kanggo ngosek WC kan saono gitu. Lah itu lek mbok pakai jadi domestic assistant iso kena tuntut jarene. Loh, itu pernah sampai dikenekno penalti, disuruh ganti rugi. Waduh, duit gak sepiro diganti rugi meneh. Aduh, cek sorone. Terus aku bilang, "Tuhan, ini beneran ta? Jadi domestic assistant sembayang." Tuhan itu bicara, kenapa kamu itu berusaha pakai kekuatanmu? Bukankah aku berkata, aku akan memelihara kamu. Tugas Elia di tepi sungai Kerit itu sembayang, bukan domestic assistant nak. Ngono ya jawabannya ya wis. Akhirnya aku telepon, sorry I couldn't take the job. Jual mahal rek. Aslinya yo isin loh aku iki. Mosok kerja apa gak keterima rek. Tapi saya melihat 3 tahun gak kerja Pak, Tuhan pelihara sampai kayak gini nih. Rada bunder katanya, gak enak, Tuhan pelihara. Teman-teman iri, kenapa? Saya bilang gini sama teman saya, enak ya kok kamu ada kerjaan. Loh ya apa sih burut ini ya enak burut toh, gak ada kerjaan tapi bisa makan. Terus dia ngomong gini, tuker ta? Besok tuker aku milih kayak burut. Enak, gak kerja tapi kok yo jalan-jalan di mall, makan di luar. Lah aku jalan-jalan di mall soalnya bosen ya Pak. Apa meneng rek musim panas ngisis, pengen ngirit AC. Tapi banyak yang iri. Saya cuma bilang kalau Tuhan berjanji memelihara, Tuhan memelihara. Amin. Dan saya dengan bangga menyaksikan sampai hari ini saya tidak kerja. Awas ya bapak ibu pulang ditanyai temen, kok bapak burut? Gak usah kerja.
Dipelihara. Penyesatan loh ya, penyesatan. Ini ada rekamannya loh ya, ada penyesatan. Anda kalau tidak kerja itu benar-benar harus dapat wangsit dari surga, dari langit ketujuh untuk benar-benar kerja. Gitu loh. Jangan asal denger-dengeran. Makanya mendengar suara Tuhan untuk diri sendiri itu bahaya. Ngomong aja males terus, Tuhan aku kerja enggak. Terus suara hatimu bilang, tidak, tidak, aku memelihara. Ibasane wong Surabaya gundulmu, aku memelihara. Mau melihat tembok Yeriko roboh? Deklarasi. Saya bilang, Tuhan, aku ini anakmu. Firmanmu lo bilang aku mau pelihara kayak Elia. Anakmu minta roti, kamu tidak akan kasih batu. Aku minta roti, Tuhan kasih nasi padang. Nasi padang, bakso, ayam goreng, tumpeng, komplit. Orang ngomong Burut kangen ya sama kuliner Surabaya. Enggak. Karena di sana semua masakan Surabaya, masakan Indonesia ada. Saya kangen Surabaya karena saya kangen sama jemaat. Saya kangen sama saudara. Ini enggak ada Dek Pet. Model kayak Bapak enggak ada loh Dek Pet, Pak. Bapak ini ngangeni loh. Bapak ini dari tadi menonjol sekali gitu loh. Saya ini dari tadi khotbah mau lihat sini mesti balik sini lagi Pak. Lihat sini, balik sini. Apa yang mempesona? Kumis. Bapak kenapa kok punya kumis? Karena cowok. Ini ada yang nggak punya kumis oh. Berarti bukan cowok. Anda tahu kenapa Bapak siapa? Bapak Berry. Oh, yang fotonya di depan. Itu ada Bapak Berry. Betul ya? Oh maaf Pak. Itu orang penting, maaf kok saya kerjain. Dia langsung membuat blacklist. Itu apa pendeta? Bully saya itu. Tapi benar Pak, ini Bapak mentor saya dulu ngajarin kenapa ada orang-orang pria itu yang punya kumis Pak. Iya, dia yang ngasih tahu saya. Pria itu yang melihara kumis karena, Anda tahu kenapa? Karena hidungnya dianggap penting. Kok bisa? Di garis bawah. Ayo, adik-adik kalau membaca buku penting mbok apakno? Kalimat sing penting diapakno? Lah Pak Berry kan berarti buat beliau hidungnya penting ya Pak ya. Jadi kalau Pak Berry jalan, hidung saya penting, perhatikan. Wah, kalau Bapak ini apa yang penting ya? Oh ini kumis sama brewok. Anda tahu apa yang penting? Mulutnya. Kenapa? Dilingkari. Dilingkari berkali-kali di stabilo. Diurak-urak penting soro iki pol penting. Ayo kita sembahyang. Pemain musik boleh maju ke depan. Puji Tuhan, pemain musik semuanya tidak punya hidung yang penting, makanya tidak ada kumisnya. Untuk satu. Bapak kenapa kok kacamata hitam? Oh, siapa tahu merangkap tukang pijit. Loh ini malam loh Pak. Ini malam kok kacamata hitam ya. Aku tadi penasaran di bawah. Keren sih, keren. Langsung kayak pemain jazz dari bule gitu loh. Keren. Ya keren pol. Tapi berarti memang mulut Bapak penting sekali nih. Di stabilo dikai arsiran. Dikai arsiran. Yuk kita deklarasi ngucap syukur Bapak Ibu. Ojo keterusan banyol ya. Saya dikomplain jemaat di DM. Burut kenapa sekarang kalau khotbah enggak lucu? Tak jawab, banyak proses Pak di Australia. Lucunya hilang Pak kayak song guyu. Serius semua. Saudara sukacita malam ini. Amin. Kita sama-sama robohkan tembok Yeriko. Deklarasikan janji Tuhan. Deklarasikan kasih-Nya dan kuasa-Nya. Amin. Yuk katakan ku yakin kau hadir di sini. Sama-sama kita katakan dengan iman. Haleluya. Thank you Jesus. Yuk sama-sama biar pujian ini juga menjadi deklarasi kita malam hari ini.